Teman-teman, ada satu aliran yang hidup di antara kita di Indonesia dan di negara muslim lainnya yang mengklaim dirinya sebagai muslim tetapi salatnya 3 kali sehari. Salatnya pun sedikit berbeda teman-teman. Mereka takbir, kemudian baca Al-Fatihah, kemudian sujud. Setelah berdiri dari sujud, mereka ruku'. Dan setelah ruku' mereka berdiri, kemudian mereka taslim, kemudian mereka wudhu. Wudhunya setelah salat, bukan sebelum salat. Ini bukan cerita dongeng teman-teman, ini aliran nyata yang hidup di sekitar kita, yang penampilannya persis sama seperti orang muslim pada umumnya, tetapi setelah berdiskusi dengan mereka secara mendalam, baru bisa ketahuan kalau ternyata pemikirannya sedikit berbeda. Aliran tersebut disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, dan Rasulullah mewaspadai bahwa mereka akan merusak umat ini dan mereka akan merusak agama ini. Ceritanya mulai di abad ke-19 teman-teman, di India. Ada satu orang yang latar belakangnya Islami, latar belakangnya santri, namanya Sir Sayyid Ahmad Khan. Dia sebenarnya ulama, tetapi secara tidak langsung beliau ini mulai menyimpang dari ilmu yang benar. Dan pelan-pelan beliau mulai meremehkan hadis-hadis Rasulullah SAW sampai beliau mengatakan secara langsung bahwa dia tidak percaya pada hadis Rasulullah SAW. Kalau misalnya ada masalah yang ada dalil hadisnya tidak dianggap sama sekali teman-teman. Beliau ini hanya percaya pada Al-Quran saja. Ahmad Khan ini teman-teman punya seorang murid namanya Abdullah Jikrawali. Abdullah ini juga melanjutkan jejak gurunya dan menyampaikan kepada semua muridnya bahwa dia juga tidak percaya pada hadis Rasulullah SAW. Bahkan dia mengatakan kalau ada hukum Islam yang dasarnya atau dalilnya adalah hadis, maka tertolak secara langsung dan secara total bagi dia. Tapi lama-lama teman-teman, Abdullah Jikrawali ini mulai juga menolak hukum-hukum Islam yang dalilnya adalah Al-Quran. Misalnya, dia menolak hukum poligami. Kenapa? Karena dia berpendapat bahwa poligami itu hanya ada pada saat tertentu saja, kemudian dihapus. Hanya ada pada saat zaman sahabat Nabi, karena ini merupakan tradisi Arab waktu itu, kemudian dihapus di zaman kita ini. Dihapus oleh siapa? Saya tidak tahu. Kemudian dia berpendapat juga bahwa dia tidak percaya pada malaikat dan jin. Kata dia, malaikat dan jin disebutkan di dalam Al-Quran hanya bumbu-bumbu saja, sebagai ceritanya tidak membosankan orang yang mendengar. Tapi di dunia nyata, tidak ada yang namanya malaikat, tidak ada yang namanya jin. Ketika Abdullah berdiskusi dengan beberapa ulama lainnya, dia mengatakan seperti ini, alasan saya tidak percaya pada hadis, karena hadis ini disampaikan kepada kita melalui orang. Misalnya orang A menyampaikan hadisnya ke orang B. Yang pertama Rasulullah sampaikan disampaikan ke orang A, disampaikan ke orang B, kemudian disampaikan ke orang C, kemudian sampai kepada kita. Kata dia, karena yang mengantar hadisnya kepada kita adalah manusia, dan manusia bisa salah, maka saya anggap semua hadis ini salah, karena saya tidak tahu mana manusia yang benar, mana manusia yang tidak, mana manusia yang jujur, mana manusia yang bohong. Maka dia anggap semua hadis ini salah. Pemikiran ini teman-teman tersebar luas sampai di Mesir. Sudah tiba di Mesir pemikiran yang seperti ini. Dan Mesir ini teman-teman kondisinya unik, posisinya unik. Mesir adalah gudangnya ilmu syar'i, gudangnya ilmu. Bahkan Mesir teman-teman itu dulu merupakan negara Arab yang sangat berpengaruh di Timur Tengah. Dan pendidikannya dulu merupakan pendidikan terbaik di Timur Tengah. Kalau sekarang mungkin beda cerita teman-teman. Dan dulu juga kebebasan berpendapat di Mesir sangat terbuka, beda dengan negara-negara Arab lainnya juga teman-teman. Jadi di Mesir, antum bisa ketemu orang terbaik dan bisa ketemu orang terburuk juga. Bisa ketemu Firaun dan bisa ketemu Musa. Orang baik yang banyak berjasa kepada agama ini ada di Mesir, dan orang buruk yang menghina dan meremehkan dan merendahkan agama ini ada di Mesir juga. Pokoknya di Mesir yang kanan sekali ada, yang kiri sekali ada. Pemikiran ini teman-teman tersebar sampai ke Mesir, sampai salah satu ulama yang memeluk pemahaman ini. Dan dia menulis sebuah artikel di koran milik Syekh Muhammad Rashid Ridha, terkenal sekali.
Nama syekh tersebut atau nama ulama tersebut yang memeluk ajaran tersebut namanya Syekh Muhammad Taufiq Siddiq. Dia menulis sebuah artikel di Quran tersebut namanya Al-Manar. Artikel berjudul Al-Islam huwa Al-Quran wahduh. Islam hanya dari Al-Quran. Atau satu-satunya Islam adalah Al-Quran. Di dalam artikel ini teman-teman, dia berpendapat bahwa kita sebenarnya tidak membutuhkan hadis-hadis Rasulullah. Islam cukup Al-Quran saja. Di dalam artikel ini teman-teman juga, dia berpendapat bahwa dia menolak banyak hukum yang dalilnya adalah hadis Rasulullah. Karena alasan yang sama dengan Abdullah Jikrawali tadi, bahwa hadis disampaikan kepada kita melalui orang dan orang bisa bersalah. Tetapi setelah artikel ini dipublikasi, banyak ulama Mesir yang marah dan banyak yang mengomentari artikelnya seperti Taha Al-Bishri dan lain-lain. Dan Alhamdulillah Syekh Muhammad Taufiq Siddiq menarik lagi pendapatnya dan kembali lagi ke jalan yang benar. Beberapa dari jamaah pernah bertanya kepada saya, Syekh, di mana tempat belajar bahasa Arab yang baik? Kami mau memahami Al-Quran, kami mau memahami isi hadis Rasulullah SAW. Selalu ana merekomendasikan syabab belajar akademi. Kenapa? Karena dua. Yang pertama, kelasnya untuk pemula. Yang kedua, tersedia kelas malam setelah selesai kerja, tersedia kelas subuh sebelum berangkat kerja. Kemudian teman-teman, muncul satu orang lagi di Mesir namanya Muhammad Abu Zaid Al-Damanhuri. Ini yang paling parah teman-teman. Dia bukan hanya menyampaikan pendapatnya sendiri seperti yang sebelumnya, tetapi dia mulai berdakwah. Dia mulai mengajak orang lain untuk meninggalkan hadis dan hanya percaya pada Al-Quran. Dia menulis sebuah buku namanya Al-Hidayah wal-Irfan. Saking anehnya buku ini, tidak ada satu percetakan yang ingin mencetak bukunya. Sampai dia menjual tanahnya di kampung untuk mencetak bukunya sendiri. Di buku ini teman-teman, dia berpendapat bahwa khamar tidak haram sama sekali, hukum warisan itu tidak berlaku lagi, dan hukum hudud tidak relevan lagi. Muncul teman-teman satu orang lagi di Mesir, namanya Muhammad Najib. Dan Muhammad Najib itu membuat beberapa klaim yang sangat lucu. Dia itu merupakan salah satu tokoh aliran ini yang sangat terkenal dan masih diagung-agungkan sampai hari ini. Dia mengklaim bahwa hanya Al-Quran saja yang benar. Sementara hadis-hadis Rasulullah itu dikarang oleh 3 orang Yahudi. Dia ditanya, siapa orang Yahudi yang mengarang hadis-hadis Rasulullah? Dia menjawab, orang Yahudi pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua adalah Umar bin Khattab, yang ketiga adalah Ali bin Abi Thalib. Kata dia, 3 orang ini sebenarnya bukan Muslim, mereka adalah Yahudi menyamar, yang mengarang hadis-hadis setelah Rasulullah meninggal dunia untuk menyesatkan umat. Dan dia juga berpendapat bahwa salat dalam Islam itu bukan 3 kali dan bukan 5 kali. Salat dalam Islam itu 10 kali. Tetapi tidak punya bergerak. Tidak perlu bergerak. Tidak harus rukuk, tidak harus sujud. Salatnya sambil duduk seperti ini saja. Mirip salatnya Nasrani atau ibadahnya Nasrani. Dia juga menyampaikan satu pendapat yang sangat aneh. Dia menyampaikan bahwa ketika Muslim melakukan sebuah dosa, dan dosa tersebut tidak melebihi 26% dari jumlah total amalannya, maka dia tidak akan dihisab sama sekali. Dia akan dihitung atau akan dihitung netral gitu. Misalnya hari ini antum melakukan 100 aksi, misalnya antum duduk, antum berdiri, antum makan, antum mengambil barang yang di sana, antum baca, ini 100 aksi. Antum berhak untuk melakukan 26 aksi haram dan tidak ada dosanya sama sekali. Sampai muncul teman-teman satu tokoh aliran ini yang masih hidup sampai hari ini dan merupakan pemimpinnya aliran ini, orang Mesir juga, namanya Muhammad Subhi Mansur. Dia itu awalnya teman-teman dosen di Universitas Al-Azhar. Jadi sebenarnya dia itu awalnya ulama. Tapi tiba-tiba teman-teman, dari buku-buku yang dia karang, mulai muncul pemikiran sesatnya. Dan dia mulai dikritik oleh ulama Al-Azhar. Dia mulai banyak debat dengan ulama Al-Azhar, sampai Al-Azhar memutuskan untuk pecat dia. Dia tidak layak lagi untuk mengajar di sebuah lembaga sebesar Al-Azhar. Maka dia teman-teman pergi ke Amerika Serikat bersama beberapa orang Bahai dan mendirikan sebuah organisasi namanya Al-Markaz Al-Alami Lil Quran. IG-nya ada, YouTube-nya ada, bisa dicek sendiri.
dan dia mulai menyebarkan ajaran sesat tersebut, dan dia mulai berpendapat bahwa hijab itu tidak wajib, bahwa tidak ada nabi dan rasul yang maksum, semuanya pelaku dosa biasa seperti kita semua, bahwa hukum warisan itu tidak wajib diikuti. Ini seperti pilihan, mau diikuti boleh, tidak mau diikuti boleh. Aliran ini teman-teman namanya aliran Al-Quraniyun. Al-Quraniyun, sebuah aliran yang hanya percaya pada Al-Quran dan tidak percaya pada hadis Rasulullah sama sekali. Jadi hukum apapun yang datang sumbernya dari hadis Rasulullah, mereka tolak secara total. Tetapi kalau hukumnya datangnya dari Al-Quran, mereka masih mau terima. Tetapi kenyataannya, kadang-kadang mereka juga menolak beberapa hukum yang ada di dalam Al-Quran, seperti hijab, seperti khamar, seperti warisan, seperti hudud. Mereka tolak itu semua. Sampai teman-teman, ana beberapa minggu yang lalu ana berdiskusi dengan seseorang tentang sebuah hukum dalam Islam. Ana nggak sebutkan supaya ana tidak membingungkan teman-teman. Pokoknya ana sebutkan dalilnya. Kemudian orangnya komentari seperti ini. Maaf Syekh, tolong tunjukkan nomor ayatnya. Ana mulai curiga teman-teman, karena sebelumnya ana sudah menunjukkan hadisnya. Dan hadis ini cukup kuat sebagai dalil. Jadi ana langsung komentari, emang harus ada hadisnya, emang harus ada ayatnya? Ada hadisnya dong. Dua-duanya wahyu dari Allah. Kata dia, maaf Syekh, saya tidak percaya pada hadis sama sekali, saya hanya percaya pada Al-Quran. Ana kaget teman-teman, karena selama ini ana belum ketemu aliran ini di Indonesia. Kalau di Mesir ada, di Arab Saudi ada, di India banyak. Tapi di Indonesia, selama ana berdakwah, ana belum ketemu aliran ini. Dan ini orang pertama yang ana ketemu. Ternyata setelah ana cari-cari, aliran ini banyak di Indonesia juga, teman-teman. Dan aliran ini sangat terkenal di kalangan Muslim sekuler dan Muslim liberal, teman-teman. Bahkan teman-teman sangat berkembang pesat, teman-teman. Kenapa? Karena ajarannya sesuai hawa nafsu, menolak hadis dan mengambil Al-Quran, kemudian milih-milih hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Allah memberi kecantikan kepada wanita, dan kecantikan ini merupakan fitrahnya. Dia suka menunjukkan fitrahnya. Maka Allah kasih ujian kepada wanita, harus menutupi kecantikannya ini untuk kontrol hawa nafsu, kontrol keinginan untuk menunjukkan kecantikannya ke siapapun. Hanya boleh ditunjukkan kepada orang-orang tertentu saja. Tetapi ajaran ini menyuruh wanita, buka hijab tidak ada masalah, tunjukkan kecantikanmu tidak ada masalah sama sekali. Jadi aliran ini cocok dengan orang yang disetir oleh hawa nafsunya. Salatnya tinggal duduk aja 3 kali sehari, wuduknya setelah salat, ataupun kadang-kadang beberapa dari mereka mengatakan tidak harus wuduk. Puasa Ramadan menjadi pilihan, tidak wajib. Dan hukum warisan mereka tolak juga. Masalahnya teman-teman, dari segi agama dan dari segi ilmu syar'i teman-teman, ajaran ini sangat mudah untuk dibantahkan. Tetapi masalahnya, ajaran ini banyak menipu orang karena menggunakan istilah-istilah yang menggoda seperti rasional atau istilah ilmiah atau istilah murni Al-Quran. Padahal logikanya, konsepnya, dan pemikirannya sangat tidak rasional teman-teman. Kenapa? Karena mereka biasanya punya satu konsep yang besar. Kami tidak ambil hadis karena hadis ini disampaikan kepada kita melalui manusia, dan manusia bisa salah, bisa bohong. Maka kata kita tidak ambil hadis. Jawabannya dan bantahannya dengan sangat mudah, emang Al-Quran sampai kepada kita melalui siapa? Jibril ke Nabi, Nabi ke manusia, manusia dari manusia ke manusia, ke manusia lain, ke manusia lain, sampai kepada kita. Cara Al-Quran sampai kepada kita persis sama dengan cara hadis sampai kepada kita. Kalau mereka tidak ambil hadis karena alasan ini, harusnya mereka tidak ambil Al-Quran juga. Kalau di zaman kita, Al-Quran sudah dibukukan. Mau baca Al-Quran, tinggal buka mushaf. Tapi di zaman Umar dan Abu Bakar, tidak segampang itu teman-teman. Harus pergi ke orang yang hafiz, manusia juga, dan bertanya dia, ayat nomor sekian di surat apa, ini ayatnya berbunyi apa gitu. Harus nanya ke orang juga. Kemudian Al-Quran itu diajarkan melalui sima'. Kalau antum mau mendapatkan ijazah sanad di dalam Al-Quran, apakah antum pergi ke guru kemudian menulis Al-Quran lengkap di kertas di depannya? Enggak teman-teman. Antum membaca Al-Quran di depannya, menyetor hafalannya, baru diberikan ijazah sanad. Jadi Al-Quran juga disampaikan dari manusia ke manusia melalui telinga, melalui mulut, bukan melalui tulis. Tapi beberapa dari mereka juga mengatakan bahwa Al-Quran tidak mungkin bisa dipalsukan karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaganya.
Ini bantahannya sangat mudah juga teman-teman. Karena ayat ini sendiri sampai kepada kita melalui manusia. Kan bisa manusia salah atau bisa manusia bohong menyampaikan ayat ini supaya Al-Quran tidak diragukan. Aneh sekali teman-teman. Al-Quran dan Al-Hadis udah sampai kepada kita dengan cara yang sama. Dan sudah diverifikasi keasliannya dan tidak mungkin salah sama sekali. Keduanya teman-teman. Buktinya hari ini kalau ada hadis yang salah, kita udah tahu ini hadis maudhu'. Ulama-ulama sudah kasih tahu kita, jangan percaya pada hadis ini karena ini hadis maudhu'. Kita sudah tahu mana hadis sahih, mana hadis hasan, mana hadis dhaif, mana hadis maudhu'. Semuanya sudah ada di buku teman-teman. Teman-teman, kalau mau memahami ilmu agama, memahami Al-Quran, kuncinya adalah belajar bahasa Arab. InsyaAllah di Syabab Belajar Academy tersedia kelas bahasa Arab untuk pemula, untuk orang yang tidak tahu apa-apa tentang bahasa Arab. Ada kelas malam buat yang bekerja, ada kelas subuh sebelum berangkat kerja. Bismillah, daftarkan diri sekarang. Cara Al-Quran dan hadis sampai kepada kita teman-teman adalah cara yang sangat teliti dan sangat hati-hati. Sampai Imam Bukhari ketika keliling dunia untuk kumpulkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia udah sampai satu tempat di mana ada orang yang pernah mendengar hadis Rasulullah, di mana hadis ini tidak diketahui oleh Imam Bukhari. Makanya Imam Bukhari mengunjungi dia. Tapi pas mendekati rumahnya, dia lihat orangnya punya kandang ayam. Kemudian ada satu ayam yang keluar dari kandangnya. Maka orang ini buat suara seperti ini. Seperti ini. Supaya ayamnya mengira bahwa ada makanan di tangannya. Jadi ayamnya mendekat, kemudian ayamnya diambil, kemudian dikurung di dalam kandang. Sementara orang ini tidak punya makanan di tangannya, maka Imam Bukhari langsung putar balik. Kata Imam Bukhari, dia itu bisa bohong. Walaupun ke ayam. Jadi saya tidak bisa percaya dia untuk mendengar hadis Rasulullah karena dia bisa bohong. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, ada perintah yang jelas dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab." Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya. Baik, bagaimana kita bisa mengetahui perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau kita tidak punya hadisnya? Yani, perintah Rasulullah itu ada di mana? Gak mungkin ada di dalam Al-Quran kan? Yang ada di dalam Al-Quran itu perintah Allah. Baik, kita terima. Bagaimana kita bisa tahu perintah Rasulullah? Ya kan melalui hadisnya teman-teman. Kalau kita tidak tahu hadisnya, berarti kita tidak bisa tahu perintah Rasulullah, berarti kita tidak bisa ikuti perintah Rasulullah sebagaimana perintah Allah yang ada di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman juga, "Man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah." Barang siapa yang mentaati Rasul, maka sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Bagaimana caranya kita mentaati Rasulullah kalau kita tidak bisa tahu perintahnya seperti apa? Mana perintahnya? Perintah Rasulullah ada di dalam hadis. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzala 'alaikal kitaba wal hikmah." Allah telah menurunkan kepadamu Alkitab, yaitu Al-Quran, dan Al-Hikmah. Menurut sebagian mufassirin Al-Quran, Al-Hikmah itu adalah hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman, di dalam Al-Quran tidak ada satu pun ayat di mana ada perintah seperti ini. Salat zuhurnya 4 rakaat. Salat asarnya 4 rakaat. Salat maghribnya 3 rakaat. Salat subuhnya 2 rakaat. Salat isyanya 4 rakaat. Tidak ada di dalam Al-Quran sama sekali perintah yang seperti ini. Kemudian bagaimana kita bisa tahu? Kalau zuhur 4, asar 4, isya 4, subuh 2, maghrib 3, kita tahu ini semua dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan teman-teman, Rasulullah SAW pernah mewaspadai kita dari aliran Al-Quraniyun itu teman-teman. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadisnya, "Ala inni utitul kitaba wa mithlahu ma'ahu." Sesungguhnya aku diberi Alkitab, Al-Quran, dan semisal dengannya bersamanya, yaitu hadis-hadis Rasulullah SAW. "Ala yushiku rajulun syab'anun ala arikatihi yaqulu alaikum bihadzal Qur'an fama wajadtum fihi min halalin fa'ahillu wa ma wajadtum fihi min haramin faharrimu." Akan datang suatu masa di mana ada seseorang yang duduk dalam keadaan kenyang di atas sofanya, berkata, "Cukup bagi kalian Al-Quran saja. Apa yang halal di dalamnya, halalkan. Dan apa yang haram di dalamnya,
haramkan. La ilaha illallah. Ini aliran Al-Quraniyun, teman-teman. Orang yang duduk dalam keadaan kenyang. Mereka dari segi ekonomi oke, dari segi ekonomi lancar, maka mereka mulai memikirkan hal-hal yang aneh. Mereka duduk di atas sofanya, mereka tidak berjihad, mereka tidak berjuang demi umat ini, hanya menulis buku-buku yang isinya kesesatan. Dan mereka mengatakan, cukup bagi kalian Al-Quran saja, apa yang halal di dalamnya halalkan, dan apa yang haram di dalamnya haramkan. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perhatikan antum menuntut ilmu dengan siapa, karena ilmu adalah agama, dan kita perlu memperhatikan kita ambil agama kita dari siapa. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, awas, waspada dari semua aliran-aliran yang tidak sesuai hadis Rasulullah, tidak sesuai Al-Quran, tidak sesuai apa yang disepakati oleh para ulama. Ayo kita akhiri kajian hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. تعلمت عنك الكثير فأرجو استقام الخطى والمسير.